Pertama, pertimbangan hakim itu sangat sesat. Sesat sekali. Tidak ada terjadi di tempat lain. Kenapa? Dia bicara prosedur, tetapi hasil visum itu yang terjadi tanggal 5 dan tanggal 17 yang dikeluarkan Oktober, itu dikatakan sah dan salah ketik tempo, alias tempo. Ini membuktikan bahwa sangat cacat putusan hakim ini. Pra-peradilan yang kami ajukan saat ini semuanya ditolak oleh majelis hakim. Kami tetap menghormati putusan pengadilan, tapi sekali lagi kami bertegas bahwa hari ini 6 November 2023 matinya rasa keadilan dan lonceng keadilan di Pengadilan Negeri Batam. Oleh sebab itu, di sini kami dari tim advokasi kembali, oke, putusan pengadilan kita hormati dan sebagainya. Nanti juga kita akan pelajari pertimbangan-pertimbangan apa yang menjadi dasar hakim tunggal yang memeriksa ini sehingga mengatakan sah penetapan tersangka, termasuk dengan pemenuhan alat bukti yang didapat setelah penetapan tersangka. Hakim juga menyatakan bahwa alat bukti itu adalah sah, sehingga itu menjadi dasar untuk penetapan tersangka. Kami sangat sesalkan, kami harapkan sih sebenarnya hakim yang memeriksa perkara ini berani untuk menyatakan bahwa penetapan tersangka mereka ditolak. Tetapi hari ini seperti katakan tadi, ternyata masih mati lonceng keadilan itu sampai saat ini. Hakim tidak berani untuk menyatakan itu, malahan 25 permohonan pra-peradilan itu diterima semuanya dengan template pertimbangan putusan yang pada intinya sama semuanya. Oleh sebab itu kami dari tim advokasi, terima kasih untuk kawan-kawan dan doa semuanya. Perjuangan ini, perjuangan hukum yang kita lakukan pada saat ini telah sampai kepada tahap putusan. Kita hormati semua putusan pengadilan dan sebagainya, tetapi kami sangat sesalkan daripada putusan dan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam pertimbangan hukumnya. Oleh sebab itu saya Mangaris Jabat dari LBH Ormas Batam, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada tim-tim lain yang menambahkan. Ya, terima kasih kawan-kawan. Pertama, pertimbangan hakim itu sangat sesat. Sesat sekali. Tidak ada terjadi di tempat lain. Kenapa? Dia bicara prosedur, tetapi hasil visum itu yang terjadi tanggal 5 dan tanggal 17 yang dikeluarkan Oktober, itu dikatakan sah dan salah ketik tempo, alias tempo. Ini membuktikan bahwa sangat cacat putusan hakim ini. Tetapi kita tetap menghormati, karena ini putusannya final. Dan kita memastikan bahwa tidak ada keadilan lagi, dan 25 itu pertimbangan sama. Pembuatannya berbeda tapi semuanya sama pertimbangannya. Itu yang membuat kita melihat keadilan di PN Batam ini tidak ada keadilan lagi untuk 30 orang yang ditangkap tanpa prosedur yang sah. Ahli kita hadirkan tidak diambil pertimbangannya. Bayangkan, ahli yang kita hadirkan tidak diambil pertimbangannya, hanya berdasarkan bukti surat mereka. Bukti surat mereka yang 1 biji, dan kemudian dikatakan 1 bukti adalah bukti. Itu dianggap oleh hakim sah. Bayangkan, hari ini kita melihat sangat kecewa sekali dengan putusan yang tidak berkeadilan. Mungkin mereka ada bermain, Pak. Pastilah itu ada. Nah, dari awal saya katakan bahwa hakim itu sudah tidak adil, dia berpihak. Bayangkan, ketika kita minta tersangka itu hadir, sudah ada dasar hukumnya, terus katakan hakim, ditolak hakim untuk dihadirkan. Kenapa? Ada kuasa hukumnya. Yang kemudian kita ajukan ahli waktu itu, dia ditolak, dan kemudian di hari Jumat disuruh mengajukan ahli karena dasar hukumnya ada. Kan ini sudah jelas sekali nih, menghambat dan mempersulit kita untuk mengajukan alat bukti yang lainnya. Bang, sudah dilaporkan hakimnya, Bang? Nah, nanti maksudnya kami belum merespon itu, Bang. Kami belum merespon itu. Bang, salah satu pertimbangan putusan apa, Bang? Saya jelaskan kayak gini ya, salah satu faktanya itu terkait mereka beranggapan bahwa pemberitaan media itu merupakan fakta yang tidak perlu dibuktikan. News itu fakta yang tidak perlu dibuktikan sesuai dengan pasal 184 ayat 2 KUHP. Saya belajar di kuliah, kami semua belajar di kuliah, apa yang disebut dengan fakta in notoire itu, fakta yang tidak perlu dibuktikan. Matahari terbit di barat, air turun ke bawah. Apakah berita media? Apakah semua media? Ada menyebut 30 orang tersangka atau 30 klien kami termohon ini bersalah. Apakah ada? Berarti dia masuk ke pokok perkara. Nah, yang kedua, kalau putusan ini template gitu ya. Tapi ingat ya, hakim udah bacain putusan ini. Di perkara nomor 33 sama sekali tidak ada pemeriksaan ahli. Karena hakim sudah menyatakan pertimbangannya sama dan hanya membaca amar untuk perkara lain, berarti semakin ada kekeliruan dalam putusan, khususnya di pasal nomor 33.
Perkara 33 sama sekali nggak ada pemeriksaan ahli. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau benar rumah ini rumah keadilan, mereka beranggapan apa yang mereka sebutkan adil, kami minta ke masyarakat, silahkan berdoa, ajukan permohonan kepada Tuhan, jatuhkan laknat gitu ya. Apabila proses peradilan ini penuh dengan kecurangan, penuh dengan kejahatan, apabila saya minta kawan-kawan semua bersolat hajat di rumahnya, berdoa kepada Tuhan untuk menjatuhkan laknat apabila ada proses unprocedural, proses yang bertentangan dengan hukum, ada proses yang tidak diketahui dalam lahirnya putusan ini. Kami itu. Silakan kawan-kawan lain. Ya, saya mau menyoroti kawan-kawan semua bahwa kami tim Solidaritas Nasional untuk Rempang telah meminta berbagai lembaga peradilan, pengawas peradilan untuk memawas proses peradilan yang kita ajukan. Namun kemudian tidak hadirnya Komisi Yudisial dalam persidangan ini 7 hari berturut-turut, tidak ada yang kemudian mengawas proses ini. Hari ini kita melihat ada upaya kemudian membungkam warga yang datang ke sini, gitu ya. Ini membuktikan bahwa proses peradilan dan sebagainya itu kemudian mau ditutup, gitu ya, untuk umum. Bahwa kita menekankan bahwa asas proses peradilan yang terbuka untuk umum ini harus kemudian dilaksanakan dengan adil dan dilakukan oleh Pengadilan Negeri Batam. Bahwa kami juga meminta semua proses baik lembaga pengawas di proses pengawas di peradilan ini untuk kemudian melakukan pemeriksaan terhadap semua proses perkara yang kami ajukan ke Pengadilan Negeri Batam. Terima kasih. Ya, pokoknya di ruangan kami tadi pada intinya hakim telah menyampaikan pertimbangan-pertimbangannya. Bahkan hakim pun di awal sudah menyatakan bukti T5Q ahli forensik dan T5P ahli pidana itu tidak dijadikan alat bukti karena tidak ada ahli aslinya. Tapi di pertimbangan hukumnya hakim memutus bahwasanya hasil visum tanggal 11 itu sah berdasarkan keterangan ahli forensik yang telah disumpah. Padahal nyatanya T5Q itu tidak dijadikan alat bukti karena tidak memiliki keasliannya. Makanya kita bingung, sebenarnya pertimbangan hukum yang apa yang dipakai oleh hakim dalam memutus perkara ini. Kita tidak kecewa apa yang diputus hakim, tapi pertimbangan-pertimbangan hukum yang dibuat oleh hakim pada hari ini sangat sesat dan tidak memiliki hati nurani menggunakan fakta yang sebenarnya. Bahwasanya termohon tidak menghadirkan sama sekali saksi-saksi yang diperiksa, bahkan ahli pun tidak bisa dihadirkan. Dan perlu dicatat, ahli pidana itu tidak juga memiliki pembandingnya, aslinya tidak ada. Jangan-jangan belum tanda tangan ahli pidananya. Nah, ini yang kita duga adalah sesuatu yang dipaksakan, ternyata harus diputus sesuai dengan ya kita duga ada hal-hal yang bermain di sini. Itu aja. Terus saya menambahi satu lagi yang dikatakan Bang Boy tadi. Salah satu pertimbangan hakim di dalam putusannya, dia mengatakan bahwa berdasarkan pemberitaan yang ada, baik media cetak dan elektronik, sudah sangat nyata terjadi kerusuhan. Sehingga dia menyatakan bahwa sesuatu hal yang telah diketahui oleh khalayak umum tidak perlu dibuktikan gitu. Yang menjadi pertanyaannya, memang ada kerusuhan dan sebagainya. Yang menjadi pertanyaan kan, siapa pelakunya? Apakah orang yang ditetapkan sebagai tersangka ini menjadi pelaku yang telah memenuhi bukti permulaan yang cukup? Itulah yang kita dalilkan dalam permohonan kita dan sebagainya, bahwa bukti mereka untuk ditetapkan sebagai tersangka itu belum memenuhi bukti permulaan yang cukup. Oke lah, memang ada kerusuhan pada saat tanggal 11 September di kantor PP Batam. Menjadi pertanyaannya, siapa yang menjadi pelakunya? Apakah mereka yang diamankan ini ataukah ada orang-orang lain yang memang belum dilakukan penangkapan dan sebagainya? Oleh sebab itu, kembali kami katakan, kami menghormati pertimbangan dan putusan hakim. Tetapi, apakah pertimbangan dan putusan itu memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan teori hukum? Biar nanti masyarakat yang menilai gitu. Jadi di sini doa-doa masyarakat dan sebagainya terkait dengan proses ini melalui putusan pengadilan, ya hari ini pupus harapan. Walaupun seperti itu, kita tidak pernah pupus dengan perjuangan keadilan, tidak pernah menyerah dengan perjuangan keadilan, karena masih ada perjuangan-perjuangan keadilan yang mungkin nantinya tidak didapatkan di Pengadilan Negeri Batam, mungkin melalui upaya-upaya hukum yang diatur di dalam undang-undang. Oleh sebab itu, mungkin itu yang dapat saya tambahkan, ada teman-teman. Satu lagi, salah satu tadi terkait masalah SPDP. SPDP disampaikan hakim hanya mempertimbangkan satu saja, bahwasanya hakim beranggapan sudah dikirim tanggal 13 September terkait SPDP sehingga memenuhi
masih waktu 7 hari. Padahal di fakta persidangan dihadirkan juga bukti surat asli yang dikirim oleh Polresta Barelang. Tanggal 26 dan 27 Oktober SPDP itu baru dikirim, tapi semuanya dijadikan pertimbangan, semuanya tanggal 13 sudah dikirim. Nah ini kan sesuatu yang salah sebenarnya. Memang salah. Betul. Kemudian terkait masalah tertangkap tangan. Hakim mempertimbangkan bahwasannya terkait tertangkap tangan tidak perlu surat penangkapan. Tetapi sudah jelas ada bukti surat dari polisi, ada surat penangkapan. Berarti kan ini bukan tertangkap tangan. Jadi kita tidak perlu lagi cerita ini tertangkap tangan. Ya kan? Tapi di pertimbangannya hakim menyatakan bahwasanya ada surat tertangkap tangan. Namun pertimbangan hukumnya hakim menyebut tertangkap tangan tidak membutuhkan surat penangkapan. Jadi sebenarnya ini, dan satu lagi ada yang berbeda terkait klien kami bernama Supriandra. Itu ditangkap tanggal 12. Jika putusannya semua sama, berarti kan sesuatu yang tidak benar. Itu pertimbangan diucapkan di pengadilan. Dan kami yang sudah berlaku itu di pengadilan. Dan kami sudah tanya bahwasanya semua pertimbangan hukumnya sama. Mereka dianggap ditangkap semua di tanggal 11 September 2023. Saya menolak itu. Padahal Supriandra itu ditangkap tanggal 12 di PT-nya setelah pulang kerja dan sudah tidak memakai pakaian waktu dia demo. Jadi kita menilai bahwasanya hakim hanya memandang ini tidak sungguh-sungguh untuk memeriksa perkara ini satu persatu. Itu yang kita kecewakan sebenarnya. Orang miskin tuh bang. Iya, betul. Mungkin ada Nah, tambahan satu lagi yang perlu diketahui oleh teman-teman media. Teman-teman media yang memantau dari sidang pertama sampai akhir, ada nggak termohon itu mengajukan pertanyaan yang lebih dari 2 kali? Di ruangan kami tidak ada. Nah, artinya putusan ini seakan-akan kami itu berlawanan dengan hakim. Ini membuktikan pemohon versus hakim. Itu jadi seakan-akan seperti itu. Iya. Tidak ada sedikit pun bantahan dari termohon terkait saksi-saksi kita. Tidak ada pertanyaan yang menolak ataupun yang mengatakan bukti kita itu tidak benar. Tidak ada. Tidak ada bantahan kecuali bantahnya di jawaban. Ini sangat sangat aneh saya pikir ini persidangannya. Mungkin itu saja teman-teman media ya. Saya punya satu lagi. Saya bisa kasih tunjuk bukti. Saya punya satu bukti, salinan dari saksi kami, bahwa suratnya berjudul surat penangkapan. Tapi konten di dalamnya berisi tentang penahanan selama 2 hari. Apakah itu surat yang sah secara formal? Kami bakal sampaikan itu ke kawan-kawan setelah kami dapat salinan resmi. Kita mau mengecek apakah hakim dengan sungguh membaca alat bukti yang diajukan termohon ataupun kami, atau keterangan yang disampaikan saksi. Tapi ini putusan sudah berkekuatan hukum, kami nggak bisa melakukan apapun gitu ya. Makanya kami minta semua orang melawannya dengan doa. mungkin sebagai tambahan juga bahwa upaya hukum pra peradilan ini bukan upaya perlawanan terhadap pihak kepolisian, tapi ini adalah upaya hukum untuk menguji apakah proses yang dilakukan oleh pihak kepolisian sudah memenuhi standar prosedur ataukah belum. Ini bukan sebagai bentuk perlawanan kepada istri, tapi bentuk koreksi kritis terhadap proses-proses yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Kembali kepada hakim yang mengadili, itulah putusan yang kami hargai sebagai putusan dalam ira-ira keputusan kan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kasih keluarga ngomong. Mungkin keluarga-keluarga. Ngomong yang kita lakukan apa lagi, Bang? Kita akan tetap mendampingi proses ini ya, Bang ya, sampai akhir ya. Jadi setelah proses pra-peradilan, kalau kita akan terus mendampingi klien kita yang masih ditahan gitu ya, dan kita akan terus mengawal proses peradilan ini sampai akhir nanti ditetapkannya klien kita sebagai diuji apakah dia benar melakukan tindakan pidana apa tidak.